akan terlihat mustahil apabila kita hanya terus berencana tanpa bertindak. Oleh karena itu, bertindaklah selalu berdasarkan firman Tuhan, agar kemustahilan dapat terwujud dalam hidup kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian AKBP Resort Sutoyo, Rabu 4 Oktober 2023, tertulis di Markus 10 ayat 27. Demikian dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, dibereng Yesus manasida huhut madidok, anggo dijolma dang tarbahen, alai dang songoni di debata, ai salu nado tarbahen anggo di debata. Demikianlah firman Tuhan. Jika seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas, apakah yang terlebih dahulu kita tanyakan? Orangnya atau kendaraannya? Pastilah orangnya. Mengapa? Karena nyawa manusia jauh lebih berharga daripada kendaraannya. Kendaraan yang rusak masih bisa diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Sedangkan nyawa manusia hanya satu dan tak ada gantinya. Begitu juga kepedulian Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan lebih tertarik mengubah diri kita lebih dahulu daripada mengubah keadaan kita. Kalau kita berubah, dengan sendirinya keadaan pasti berubah. Tuhan ingin memastikan apakah kecintaan seseorang yang disampaikan melalui mulutnya dapat dinyatakan dalam fakta perbuatannya. Seorang filsuf Tiongkok berkata, yang bernama Hanji Feizi, memberikan komentarnya tentang kehidupan. Dia mengatakan bahwa mengetahui fakta itu mudah. Yang sulit adalah mengetahui bagaimana bertindak sesuai dengan fakta itu. Sebagai contoh, berbagi itu adalah fakta yang baik, namun tidak semua orang bersedia untuk berbagi. Jemaat Tuhan, dalam renungan kita hari ini kita belajar firman Tuhan yang mengkisahkan tentang bagaimana Tuhan hendak mengubah pemikiran seorang kaya yang merasa telah hidup benar. Suatu pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kita seharusnya waspada dengan kondisi dunia kita. Karena seringkali kekayaan dan keunggulan kita di dunia ini menjadi penghambat pertumbuhan kebaikan-kebaikan rohani yang seharusnya terjadi dan kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian. Sehingga iman kita tidak nyata dalam fakta kehidupan kita. Kekayaan bisa menjadi berkat ketika kita tidak memandang kekayaan itu di atas segala-galanya. Dan bisa juga menjadi berkat ketika kita mau berbagi dengan orang-orang miskin. Melalui kekayaan kita, orang-orang miskin dapat merasakan kehadiran kerajaan Allah dalam hidupnya sehari-hari. Tetapi kekayaan itu pun bisa menjadi penghalang utama untuk dekat kepada Tuhan. Ada orang yang meninggalkan Tuhan untuk mendapatkan harta dan merasa bahwa kerajaan Allah atau hidup kekal itu abstrak, di luar diri manusia. Apalagi zaman modern ini menekankan hal-hal yang konkret. Bila memerlukan sesuatu harus dengan uang atau kekayaan. Dalam teks ini ada seorang kaya yang merasa dirinya sudah menaati semua perintah Allah. Ia yakin bahwa dirinya pasti memperoleh hidup yang kekal. Ia bertanya kepada Yesus hanya sekedar minta pujian. Melihat hal itu, Yesus justru memintanya menjual semua hartanya dan mengikutnya. Yesus menegaskan bahwa ketika seseorang sangat bergantung dan mencintai kekayaannya, sulit baginya masuk dalam kerajaan surga. Hal ini digambarkan dengan lambang unta, lubang jarum, dan pintu gerbang yang sangat kecil. Meski sulit, Yesus menyatakan tidak ada yang mustahil bagi orang kaya untuk masuk kerajaan surga.
Kuasa Allah sanggup mengubah hati seseorang sehingga ia tidak lagi mengandalkan kekayaan dan kesementaraan dunia ini. Di sini Yesus menekankan hati murid-muridnya yang gempar setelah mendengar sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih baik kehilangan segala sesuatu tetapi mendapat keselamatan bersama dengan Kristus. Yang dibutuhkan adalah keberanian dan iman bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kita. Bisa kita lihat di Roma 10 ayat 9. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, kuasa Allah sungguh tak dapat terselami oleh logika manusia. Karena luar biasa segala perbuatannya. Tuhan Yesus menerangkan sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Untuk menyelamatkan seorang kaya dari pola pikirnya itu, maka hati orang kaya itu harus diubahkan terlebih dahulu. Cintanya pada kekayaan duniawi harus diganti dengan cinta pada kekayaan sejati, yaitu harta di surga. Kerajaan Allah tidak memandang kaya atau miskin, tapi memandang hati orang-orang yang mencarinya. Lantas bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita percaya bahwa segalanya dapat dilakukan oleh Allah? Tentang apa saja, di mana saja, dan kapan saja? Sudahkah kita percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil terjadi di hadapan Tuhan, pencipta langit dan bumi ini? Sudahkah kita sangat meyakini bahwa segala sesuatu bisa terjadi karena kehendak atau kuasa Tuhan? Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bisa terjadi bukan karena keinginan kita, namun karena hal itu ada di dalam rencana Tuhan. Untuk itu kita perlu memiliki hidup yang intim dengan Tuhan melalui doa, memuji, menyembah, dan perenungan firman-Nya. Hidup yang intim menghasilkan pengenalan akan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada kita, itulah titik awal di mana hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu, milikilah hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, maka segala sesuatu akan mungkin bagi Allah. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman yang telah Engkau beri bagi kami hari ini. Sungguh tidak ada yang mustahil bagimu. Oleh karena itu kami mau menggantungkan semua harapan kami hanya kepadamu saja. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami, ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau dan ubahkan kami agar iman kami nyata dalam fakta perbuatan kami, agar kami dapat melihat keajaiban-Mu dalam segala perkara dan tanggung jawab yang harus kami pikul. Berkatilah kehidupan kami agar selalu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani hari-hari Anda dalam keajaiban Allah. Salam sehat, Tuhan memberkati.